Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya nih gua bisa hands on motherboard dari ASRock yaitu Z790 Taichi tapi yang versi light. Motherboard ini sempat gue lihat di Computex 2023 dan menjadi salah satu motherboard yang memang gue incar untuk bisa hands on langsung dan bisa nyobain langsung. Saat itu sebenarnya ada juga versi Nova, tapi gue lebih seneng dengan versi Lite ini karena menawarkan harga yang udah pasti lebih murah daripada versi Taichi biasa karena ini adalah versi Lite-nya, tapi punya konfigurasi yang sangat-sangat menarik untuk menunjang performance PC kalian. Dan gak cuma performance PC aja, melainkan juga untuk I/O-nya alias kelengkapan dari semua slot ekspansi yang ada di motherboard ini. Karena yang namanya motherboard itu bukan hanya ngomongin soal performance atau di bagian VRM-nya aja. Jadi ini adalah ASRock Z790 Taichi Lite. Gue emang udah minta sama ASRock ya saat di Computex 2023, gue pengen banget hands on motherboard yang satu ini. Dan sekarang udah kesampaian, motherboard ini juga memang udah dikonfirmasi sama ASRock bakalan dijual resmi di Indonesia dan bakalan didistribusikan oleh EMD alias eMedia Device sebagai distributor resminya. Harganya ini 2 jutaan lebih murah daripada versi Taichi yang biasa. Kalau kita lihat Z790 Taichi itu harganya kurang lebih sekitar 9 jutaan. Sementara yang satu ini cuma sekitar 6,9 jutaan aja. Itu memang angkanya nggak cuma sih untuk beberapa orang, tapi memang untuk motherboard high-end itu rata-rata yang memang di atas 6 juta. Dengan angka 6,9 jutaan ini, menurut gua ini masih sangat-sangat oke ya sebagai motherboard flagship. Memang ada beberapa hal yang dikurangin dan kayaknya gua bakalan sebutin dulu apa yang dikurangin dari versi Lite ini ketimbang dengan versi yang biasanya. Yang pertama itu adalah di bagian heatsinknya. Nggak cuma heatsink VRM, tapi heatsink M.2, heatsink chipset ini juga dikurangin sama ASRock. Sebetulnya kalau heatsink chipset nggak masalah sih pakai heatsink kayak biasa begini aja. Itu masih oke-oke aja. Untuk M.2 juga sebenarnya kayak gini nggak masalah. Untuk heatsink di bagian VRM juga sebetulnya nggak masalah karena konfigurasi VRM-nya ini jempolan banget dan bahkan tanpa heatsink pun sebetulnya masih nggak masalah apabila kalian menggunakan Core i9 13900K sekalipun. Tapi itu adalah salah satu poin yang dikurangin. Dikuranginnya itu kayak gimana? Ini memang masih kelihatan gede ya kalau dari depan untuk di bagian VRM-nya. Tapi sebenarnya heatsinknya ini tipis banget. Memang ini udah pakai bahan alloy. Solid tuh ya kalau diketok juga, tapi ketebalannya nggak seperti di versi Taichi. Bahkan nggak ada heat pipe juga di dalamnya yang nyelimutin di bagian VRM-nya ini. Lalu untuk heatsink di bagian M.2-nya ini semuanya kepisah. Dan semua heatsinknya itu juga nggak terlalu tebal ya. Bahkan di bagian NVMe PCIe Gen 5 pun nggak terlalu tebal. Jadi untuk ngebukanya, itu dia masih satu-satu, nggak nempel langsung barengan sama heatsink chipsetnya ini. Jadi memang ya kalau mau pasang banyak M.2 jadi harus banyak buka atau bongkar heatsinknya gitu. Selebihnya PCB-nya sebenarnya nggak dikurangin. Ini sama-sama masih 8 layer tapi finishingnya aja. Finishingnya di sini masih banyak yang tajam-tajam gitu, terutama di bagian belakang dan nggak ada cover atau backplate-nya juga di motherboard ini. Jadi memang kayaknya cost yang dibuang sama ASRock tuh di bagian PCB untuk finishingnya dan juga di bagian heatsinknya. Tapi selebihnya ini bener-bener kayak versi Taichi pada umumnya. Kita mau lihat di bagian apanya dulu. Kita lihat di bagian I/O-nya aja deh, di bagian slot ekspansinya. Ini sebagai sebuah motherboard flagship udah memenuhi standar untuk Z790 yang seharusnya. Ada Thunderbolt 4. Di sini ada 2 biji. LAN-nya ada 2 biji. Memang yang satunya bukan 5 Gbps, tapi ini adalah 1 Gbps plus 2,5 Gbps. Wi-Fi 6E udah disediain, tapi memang ini Wi-Fi 6E yang modulnya itu M.2, bukan langsung integrated di dalam motherboardnya. USB di sini slotnya juga ada banyak banget dan masih disediain 2 USB 2.0 di sini. Audionya udah high res dari ISS dan udah disediain SPDIF-nya juga. Jadi kurang lengkap apa ini I/O-nya. Lalu kalau kita ngomongin slot ekspansi lainnya, di sini untuk slot SATA itu ada 8. Banyak banget nih kalau mau pakai SSD SATA. Jadi untuk ekspansi storage juga bener-bener luas di motherboard ini. Lalu slot untuk USB 3.0 front panelnya ini posisinya juga bagus banget. Karena biasanya ngadepnya itu ke atas, jadi ngebikin kabel USB 3.0-nya itu jadi nekuk kalau misalkan kita rakit PC menggunakan casing. Dan yang menariknya juga di sini ASRock masih tetap memberikan LED postcode dan juga tombol-tombol fisik dan posisinya itu ada di bagian bawah ya.
Ini berguna selain untuk reset power dan juga clear CMOS di bagian atas sini, LED postcode berguna untuk kalian troubleshooting. Tapi karena posisinya di bawah, ini justru akan lebih ngebantu lagi. Biasanya tuh ada di bagian atas memori sini atau di ujung kanan atas ini, dimana tuh biasanya kalau misalkan ada di dalam casing kadang suka ketutupan sama bagian-bagian casing atau ketutupan sama tubing dari all-in-one water cooling. Jadi malah nggak efektif pas masuk ke dalam casing. Tapi kalau di bawah sini, ini akan jadi efektif banget. Jadi cerdik juga nih ASRock. Lalu kalau kita ngomongin slot M.2-nya, nah total keseluruhan dari slot M.2 di sini ada 5. Tapi sebenarnya nggak bener-bener 5 untuk slot M.2-nya. Jadi yang di bagian atas ini ada 2 slot M.2 NVMe. Dan salah satunya itu yang di sebelah kanan ini mendukung NVMe PCIe Gen 5. Jadi posisinya itu kebalik, ada yang dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Yang dari kiri ke kanan ini NVMe PCIe Gen 4. Cuma dia posisinya itu nggak ditumpuk seperti motherboard mini ITX ya. Tapi ini posisinya tuh ya kalian milih mau pakai slot yang sebelah kanan atau slot yang sebelah kiri. Agak aneh memang. Kenapa ASRock nggak ngebikin slot M.2-nya ini ada di bawahnya sini sehingga benar-benar bisa kepake 5 slot M.2 NVMe. Selebihnya ini dia NVMe PCIe Gen 4 semua, di paling bawah ada 2, di sini ada 1, di sini ada 2 tapi tuker-tukeran gitu. Mungkin penyebabnya adalah karena yang di bagian atas ini diambil PCIe lainnya itu dari CPU, bukan dari chipset. Sehingga memang harus milih. Cuma ya aneh aja daripada milih, padahal PCIe Gen 5 juga bisa turun gitu kan untuk backward compatibility-nya. Jadi menurut gua agak aneh aja desain M.2 yang seperti itu. Ini untuk platform Z790-nya menggunakan DDR5 ya, ada 4 DIMM dan diklaim bisa menggunakan XMP 7200 MHz. Gue sih belum nyoba sampai 7200 MHz karena kit yang gue punya hanya di 6000 aja dan gue belum coba untuk overclocking-nya. Lalu kita bakalan ngomongin VRM-nya nih. Ini menarik banget VRM-nya karena dia punya konfigurasi 24+1+2 power phase dengan 105 ampere dan ini udah di RMOS ya. Menggunakan 2x8 pin di sini dan dengan konfigurasi seperti ini tentu kalian udah sangat-sangat cukup sebetulnya untuk Core i9 13900K atau mungkin next gen CPU yaitu Raptor Lake Refresh yang akan datang nanti, karena pastinya motherboard ini juga bakalan mendapatkan dukungan BIOS update terbaru untuk Intel Core generasi ke-14 nantinya ya. Dan untuk pengujiannya nanti gue sih nggak bakalan copot heatsinknya karena gue udah yakin banget sebenarnya ini udah cukup lah, kayaknya nggak perlu dicopot-copot heatsinknya juga ya udah gitu, ini udah pasti bakalan oke. Tapi nanti gue bakalan masukin beberapa pengujiannya, gue bakalan bandingin dengan spek default dari Intel Core i9 13900K itu seperti apa, dan kalau power limit gue lepas itu seperti apa. Sekaligus kita lihat BIOS-nya ya. Jadi pengujian di sini sebenarnya lebih sederhana aja sih, karena gue cuman sekedar hands on aja. Selebihnya kalau kalian mau tahu RGB-RGB-an itu slotnya ada di sebelah mana, habis itu slot fan-nya ada berapa dan di sebelah mana aja, gue rasa kalian bisa ngelihat aja di situs resminya ASRock karena kalian bisa lihat langsung di situ. Untuk RGB ini ada juga ya, tapi RGB-nya jujur aja ini meskipun dikasih sama ASRock, jujur aja RGB-nya jelek sih. Kalian matiin aja dan ini bakalan cocok buat jadi black build gitu. Black build. Kita bakalan lihat ya BIOS-nya itu seperti apa untuk Z790 Taichi Lite ini. Sekaligus kita bakalan ngelihat juga untuk pengujian singkatnya itu seperti apa. Untuk pengujiannya itu bakalan ada pengujian VRM temperatur dan juga pengujian untuk konsistensi performance dari Core i9 13900K. Jadi untuk prosesor yang di bawahnya kalian nggak perlu tanya lagi, karena kalau Core i9 13900K kuat, berarti tandanya yang bawahnya udah pasti kuat. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Z790 Taichi Lite ya. Tampilannya itu sama aja kayak versi Taichi pada umumnya. Di bagian easy mode-nya kurang lebih seperti ini. Informasinya udah cukup lengkap. Tapi di sini nggak ada opsi untuk aktifin XMP profile secara langsung ya. Malah polychrome RGB tuh kelihatannya yang ada. Oke, kita masuk aja ke bagian advance mode-nya kurang lebih seperti apa. Kalau kita masuk ke advance mode, di depan ada tampilan untuk informasi, lalu di bagian OC tweaker, sayangnya di sini nggak ada profile yang langsung kelihatan di area luarnya ini ya. Cuma ada CPU V-Core compensation aja. Lalu kita masuk ke CPU configuration. Nah, di CPU configuration ini juga nggak ada profiling gitu ya. Biasanya kalau kita ngelihat di versi PG Riptide pun bahkan itu ada profile yang memudahkan untuk pengguna awam biar mereka pakai preset-preset tertentu. Misalkan mau pilih power limit tertentu, mau di set di berapa watt atau mau dilepas, biasanya udah ada tuh di bagian atasnya. Tapi kalau ini
kalian benar-benar harus setting manual nih, nggak dikasih preset-preset gitu sama ASRock. Jadi semisal mau ngelepas power limit gitu ya, kalian harus scroll ke bawah. Nah, habis itu kalian bakalan temuin tuh kayak CPU TJ Max di situ, terus ada long duration power limit akhirnya di paling bawah. Jadi kalau kalian set auto, itu dia bakalan ngikutin apa yang menjadi standar spesifikasi dari Intel. Kalau kalian mau lepas power limitnya, kalian ya ketik manual 4096 gitu. Lalu di bagian DRAM configuration, ini kalian bisa langsung temuin untuk expo atau XMP profile ya. Kalau misalkan memorinya itu, profilingnya itu XMP. Kalau RAM gua kan di sini profilingnya expo. Tapi nggak ada profiling khusus yang memang disediain sama ASRock di sini, dan untuk memori memang jarang juga sih gue lihat motherboard ASRock yang seperti itu. Kalian tinggal scroll aja ke bawah nih untuk memori, semisal kalian mau setting-setting timing, itu langsung kelihatan. Dan untuk voltage-nya itu terpisah ya. Untuk CPU dia udah ada folder sendiri, jadi bukan ada di CPU configuration. Di sini kalian udah bisa pilih voltage mode-nya itu mau stable mode atau overclocking mode. Untuk DRAM voltage juga disediain di sini. Banyak banget ya offset untuk voltage-nya di sini, dan banyak juga variabel yang memang gue masih belum ngerti jujur aja. Lalu di mode advance ini yang disediain sama chipsetnya aja sih standar. Ini semua motherboard pasti ada, tergantung chipsetnya pakai apa. Di sebelahnya itu ada tool, dan kalian bisa setting polychrome RGB lewat BIOS-nya ini. Jadi di sini ada opsi untuk matiin RGB-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak senang dengan polychrome RGB ini, tinggal dimatiin aja lewat BIOS, dan bloatware dan juga driver dari polychrome-nya nggak bakalan ngeganggu. Ada hardware monitoring juga, kalian bisa lihat di situ monitoringnya ternyata cukup lengkap juga di sini sensor-sensornya. Selebihnya pengaturan booting normal-normal aja, ini sama aja kayak motherboard lain. Oke, yang pertama ini adalah pengujian dengan power limit di 250 watt dan juga power limit unlock ya. Jadi power limitnya nggak dibatasin. Untuk power limit 250 watt di sini dalam pengujian stress test ya. Jadi ini looping selama kurang lebih 20 menit. Ini mendapatkan skor kurang lebih sekitar 35.500 untuk power limit 250 watt. Sementara looping selama 20 menit dan power limitnya dilepas, ini masih tetap bisa improve. Kalau running sekali sih mungkin bisa dapat di 39.000, tapi kalau looping terus dia kan naik turun, tapi masih tetap ada improve di sini dan mendapatkan skor di 36.735. Angka power dari CPU yang bisa di-achieve di sini karena coolingnya juga memang udah limit ya. Cooling gue ini bisa mampu menahan CPU package power kurang lebih sekitar 319 watt. Sementara ya kalau power limitnya di lock di 250 watt ya otomatis di 250 watt. Jika kita bandingin antara power limit 250 watt dan power limit unlock, ini ada perbedaan ya. Ketika kalian menggunakan power limit di 250 watt dengan Core i9 13900K, ini temperatur maksimum dari VRM-nya itu berkisar di 60 sampai dengan 73 derajat Celcius. Masih sangat-sangat adem untuk sebuah VRM, yang dimana VRM itu sebenarnya bisa sampai 100 derajat lebih. Dan bahkan apabila kalian unlock power limitnya sekalipun, CPU-nya udah 300 watt lebih, ini masih ada di angka 66 sampai dengan 81 derajat Celcius. Jadi memang sebenarnya ini heatsink nggak proper banget. Kayaknya kalaupun dilepas juga bakalan mirip-mirip temperatur sama ini. Tapi masih oke untuk kebutuhan harian. Kalau misalkan kalian extreme overclocking sih, ya otomatis itu heatsink bakalan dicabut juga dan pakai bong juga sih untuk LN2. Jadi nggak peduli juga gua rasa sama heatsink bawaannya ini. Oke, kurang lebih segitu ya pembahasan gua untuk Z790 Taichi versi Lite ini. Kalau gue cari di marketplace sih memang belum dimasukin ya kayaknya sama iMedia Device, mungkin belum disebarin ke toko-toko partner dari iMedia Device gitu. Tapi gue rasa kayaknya dalam waktu dekat udah bakalan dimasukin ke banyak toko dan kalian udah bakalan ngeliat di marketplace. Karena ini juga udah ada stiker IMD-nya. Dan kurang lebih segitu aja pembahasan dari gue. Untuk kesimpulannya sih motherboard ini ya cocok untuk kalian yang ngerasa pingin ngerakit PC high-end tapi yang nggak mau terlalu banyak gimmick. Di BIOS-nya nggak banyak preset-preset dan kalian nggak masalah dengan pengaturan-pengaturan yang memang lumayan nyelam di BIOS-nya, karena di sini ASRock kelihatannya nggak ngasih preset yang langsung di luar dan ngegampangin buat usernya. Jadi ini sebenarnya lebih untuk user advance yang bisa menerima motherboard dengan performance tinggi, I/O yang sangat-sangat lengkap, tapi minim dengan fitur-fitur gimmick. Itu sebabnya Taichi yang satu ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Tapi untungnya di bagian performance nggak begitu banyak yang dipangkas. Komen di bawah menurut kalian gimana nih untuk motherboard ASRock yang satu ini. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.